Dalam mata kuliah hubungan internasional di Asia Tenggara dan Asia Timur ini, kita mempelajari mengenai profil, lalu dinamika kawasan Asia, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Lalu dalam mata kuliah ini kita juga mempelajari seperti isu keamanan kawasan, konflik, perdagangan, investasi, lalu kerjasama, lebih tepatnya seperti kerjasama regional, kebudayaan, dan juga tantangan regionalisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang pasti dalam mempelajari mata kuliah ini, kita bisa mengetahui mengenai profil negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, beserta dengan kebijakannya, isu keamanan, keadaan ekonomi, perkembangan kebudayaan, seperti itu. Yang pasti, kita nggak perlu berhadapan dengan drama-drama perjalanan dari rumah menuju kampus, kayak kereta yang bermasalah, jalanan yang macet, ban motor bocor, atau angkutan umum yang sering ngetem lama. Kita nggak perlu menghadapi semua itu. Kita cukup kuliah dari rumah, buka laptopnya atau buka handphonenya, lalu kita bisa mulai perkuliahan, seperti itu. Dukanya dari kuliah daring ya, yang pasti kita nggak bisa pergi ke kampus untuk kuliah di kelas seperti biasanya. Kita nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu dosen untuk sekedar kayak berdiskusi. Semuanya dilakukan secara digital. Dan yang saya rasain selama kuliah daring ini, materi jadi terasa lebih sulit untuk dipahami, seperti itu. Jadi kayak sulit untuk berkonsentrasi karena mungkin ada distraksi dari orang-orang di rumah, seperti itu. Sebelumnya pandemi ini kan merupakan bencana yang nggak kita duga sebelumnya. Yang sebelumnya kita bisa pergi ke kampus, kuliah di kelas kayak biasanya, ketemu teman-teman, atau mungkin kita bisa hangout sama teman-teman, bisa pergi ke tempat rekreasi atau cuma sekedar jalan-jalan di taman. Tapi sekarang kan enggak, semuanya dibatasi. Bahkan ada beberapa tempat yang ditutup. Nah, dari pandemi ini kita diajarkan buat mempersiapkan hal-hal yang bisa aja terjadi di masa depan. Dimanapun juga, kita masih manusia, kita lemah. Tapi walaupun keadaannya semua jadi sulit, bukan berarti kita nyerah gitu aja kan. Pilihan kita cuma 2, menyerah atau survive. Dalam 5 tahun ke depan, tentunya saya ingin agar pandemi ini cepat selesai, agar kita semua bisa bertemu satu sama lain, bisa beraktivitas seperti biasanya, bisa saling mengunjungi satu sama lain. Dalam 5 tahun ke depan, tentunya saya ingin agar pandemi ini cepat selesai, agar kita semua bisa bertemu satu sama lain, bisa beraktivitas seperti biasanya, bisa saling mengunjungi satu sama lain. Lalu saya ingin lulus pendidikan yang saya jalani ini dengan GPA yang memuaskan, agar saya dapat membanggakan kedua orang tua saya pastinya. Lalu saya punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan saya di negara impian saya, yaitu Korea. Sejak saya SD, sejak saya kecil, saya punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan saya di sana. Saya juga bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan saya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat master degree di negara impian saya, Korea Selatan. Sejak saya duduk di bangku sekolah dasar, saya sudah mempunyai impian untuk kuliah di Korea Selatan. Namun sampai sekarang cita-cita saya belum tersampaikan. Mungkin nanti. Lalu setelahnya saya akan pulang ke Indonesia untuk bekerja di salah satu maskapai kebanggaan negara kita, yaitu Garuda Indonesia. Saya cukup menyukai hal-hal mengenai aviasi, maka dari itu saya ingin bergabung dengan Garuda Indonesia, lalu ikut memajukan maskapai yang menjadi kebanggaan negara kita ini.
di mata dunia internasional.